hijjati litaqarrabu bi ilallahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan penuh keikhlasan dan harapan dan keridhaan dan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Juga meninggalkan larangan-larangannya dengan harapan akan mampu dan terbebasnya dari siksa api neraka. Hadirin, saat ini kita masih berada pada bulan Zulhijjah, bulan yang mulia dan penuh dengan makna. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, seraya mengucapkan zikir, membaca selawat, istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 71 yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan memperoleh kebaikan yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu, para hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebahagiaan Ibrahim dan keluarganya dan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Sebab beliau selalu patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajiban dengan tekun dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 122 yang artinya, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia di dalam akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama mempelajari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian kita petik pelajaran darinya, juga hikmah atau pelajaran dari ibadah haji yang merupakan sunnah beliau. Kita mengetahui bahwa ibadah haji mendidik kepada seluruh umat manusia agar mereka senantiasa bersatu, saling membantu, saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Sebagaimana dapat dilihat bahwa ibadah haji merupakan salah satu bentuk pendidikan yang suci, terutama sekali ketika para jamaah haji berada di Arafah dan Mina. Mereka secara serentak memakai pakaian ihram, hanya 2 helai kain yang berwarna putih. Tidak ada satupun perbedaan antara yang kaya dan yang tak punya, tidak memandang yang berpangkat maupun rakyat jelata, baik kaum intelek maupun masyarakat awam yang tahu apa-apa. Semuanya sama derajat di sisi Allah. Imam Tahbarani meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tidak ada yang lebih utama seorang pun dari yang lain melainkan takwanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi semua orang yang hidup di muka bumi ini yang melainkan warna kulitnya dan bentuk tubuhnya adalah sama derajat di sisi Allah. Yang membedakan mereka di hadapan Allah hanya tingkat ketakwaannya. Dengan persamaan derajat di sisi Allah, maka akan tergoreslah dalam jiwa kita adanya persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai muslim. Kita bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan jika kita mau bersatu. Namun jika kita tidak mau bersatu, bahkan memperuncing perselisihan, maka kita bagaikan bangunan yang rapuh yang mudah untuk digoyahkan oleh angin sepoi-sepoi. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, pelajaran yang dapat kita ambil selain dari persatuan adalah ketaatan yang dimiliki oleh Ismail. Dengan dilaksanakan penyembelihan, namun pada akhirnya digantikan dengan kambing dibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengandung hikmah yang sangat penting bagi kita dijadikan contoh. Setiap perjuangan selalu meminta pengorbanan.
Tanpa pengorbanan material maupun moral, segala bentuk perjuangan tiada akan terlaksana dengan mulus dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang itu dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Oleh sebab itu, wahai segenap kaum muslimin, pengorbanan jiwa dan raga, pengorbanan harta kekayaan merupakan modal utama suksesnya sebuah perjuangan menuju pembangunan yang konkret. Pengorbanan harta, jiwa dan pikiran tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dapat dilakukan oleh sekumpulan orang yang saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang sama. Inilah yang dinamakan sama muslim, merupakan satu bangunan yang satu sama lain, saling menguatkan, tidak ada roboh meskipun dilanda banjir yang besar maupun diterapa angin topan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, marilah kita membina persatuan dan kesatuan kita umat Islam. Juga kita latih diri kita untuk dapat menyumbangkan apa yang kita miliki atau potensi kita untuk perjuangan agama Islam. Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan serta berani dan berkorbanlah perjuangan dapat kita jalankan. Persatuan dan kesatuan serta berani untuk berkorban hendaknya kita latih mulai dari diri kita sendiri secara individual, kemudian dalam keluarga kita, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sampai seluruh negeri kita Indonesia yang tercinta ini, bahkan seluruh dunia. Jika kita muslim dapat melakukan hal yang demikian itu, maka sudah tentu Islam akan menjadi agama yang kuat dan jaya di seluruh penjuru dunia ini. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menguatkan iman yang ada di dalam hati kita dan memberikan kesadaran dalam hati kita melalui petunjuknya, agar kita selalu bersatu dan berani mengorbankan jiwa, harta, benda, tenaga, pikiran untuk berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jika sudah demikian, maka umat Islam akan menjadi umat yang kuat, tidak mudah untuk diporak-porandakan oleh musuh-musuhnya, dan para musuh pun akan takut tidak berkutik serta tidak akan berani untuk mencoba-coba menghancurkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma'akum min walayatihim min syai'i hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum misyaku wallahu bima ta'maluna basyir. Aqulu rabbighfir warham antal arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama ahmad waskuruhu wa qad ta'azzana biz ziyadatil liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabi sahadatil gharar. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu annakum qada baina yadayillahi mawqufu nabi wa biba'am walikum majzuyun wan af'alikum muhasabakun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulli ummatin jasyah kullu ummatin tud'a ila kitabi al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahumma warda an kulli sahabatil ajma'in wattabi'i wa arhaman ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat
وكفر عنهم السيئات وبلغ جميع المسلمين من خير الدين ما يعملون وانصر وفر إحسانا على بلدتنا هذه وسائر بلادنا إسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.